Hey Toyo, hey Toyo, itu kenapa? Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Assalamualaikum, enggak, saya yang gila. Nah lo gimana nih? Enggak, maaf, pahit. Hai gengs, buat yang baru nonton channel ini selamat datang. Dan buat yang udah lama nonton, selamat datang juga. Dan di video misteri kali ini, Iya, assalamualaikum, selamat datang ya. Aduh, jangan ganggu. Ya kita kagak ganggu di sini, mohon maaf. Nah, begitu cakep. Ih, serem banget ya. Kenapa tuh? Gimana nih, gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah semuanya lah. Peace and gaul aja ya. Udah nyala aja lampunya biar terangan nih. Kalau redup kasihan buka gue kagak kelihatan. Ya Allah, begini banget ya mau bawain konten horor. Ada aja cobaannya. Jadi bagaimana tuh? Sampai lupa gue mau ngomong apaan. Nah, jadi di video misteri kali ini kita akan membahas yang kembaran-kembaran lagi, gengs. Kalau kalian udah pada sering nonton channel gue, pasti ngeh deh kalau di sini tuh sering banget ngomongin tentang kembaran-kembaran begitu. Tapi kan biasanya kasusnya itu berbau-baunya kriminal. Lah gimana kalau kembarannya namanya horor. Widih, begini gak tuh? Jadi di sini kita seru-seruan aja, gengs. Buat berbagi info, kira-kira hantu-hantu yang ada di Indonesia nih, ada juga nggak sih di luar negeri begitu? Soalnya ternyata nih, banyak hantu-hantu yang ada di Indonesia yang kok ya mirip ya sama hantu di luar negeri. Mereka emang saudara kembar apa bagaimana? Kan siapa tahu nih setelah nonton video ini, jadi pada tahu gitu. Ternyata hantu-hantu juga punya kembaran yang terpisah di luar sana. Ya perkara sebelum wabah-wabahan ini kan tiket pesawat tuh mahal. Terus giliran sekarang harga tiketnya udah turun, kita di lockdown nggak bisa kemana-mana deh. Mana sebentar lagi Ramadan dikunciin deh tuh hantu-hantu. Mungkin nggak bisa lagi nih mereka ketemu sama kembarannya, kesian gitu. Tapi hantu katanya kagak bisa nyebrang lautan, bener nggak sih? Kepo deh gue. Pernah dengar nggak kalian? Komen di bawah ya, bener apa enggak? Nah kira-kira kalau mau main sombong-sombongan nih, angku-angkuhan begitu, di antara para kembaran-kembaran hantu ini, sereman hantu made in Indonesia atau hantu made in negara lain? Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik dan cinta tanah air, pastinya kita harus cintai produk-produk Indonesia. Penasaran kan? Ya udah langsung aja kita mulai ke battle-nya. Hantu pertama yang paling terkenal, bak artis paling populer di dalam negeri ini, yang paling fenomenal gitu. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti atau Jilah, ngomongnya aja gue takut. Lah orang cemen begini sosokan mau bahas hantu. Heran juga sih gue. Gini amat ya demi konten, ya Allah. Nah, di Indonesia sendiri, kuntilanak itu sosoknya digambarkan dengan perempuan rambut panjang, warna hitam kayak iklan shampoo, terus pakai bajunya putih-putih begitu kan. Dimana kalau dalam legendanya nih, hantu ini tuh katanya meninggal saat dia lagi hamil atau meninggal waktu dia melahirkan gitu, gengs. Makanya doi ini gentayangan buat nyariin anaknya. Namanya juga kuntil anak. Kalau kuntil pacar, gentayangannya nyariin pacarnya kali ya. Perkara nggak balas chat WhatsAppan, terus pacarnya mati. Penasaran begitu. Jadi kalau dalam cerita rakyatnya sendiri, hantu ini tuh katanya sering mengganggu ibu-ibu yang lagi hamidun atau anak kecil, gengs. Oh, mungkin ini alasannya kali ya kalau ibu-ibu lagi hamil tuh, kalau di Jawa katanya disuruh naruh gunting di deket kasur begitu. Biar katanya setan-setan kayak kuntilanak nih takut buat ganggu. Mungkin karena mereka nih jadinya mikirnya, takut ntar rambutnya digunting gua. Udah capek-capek panjangin, ntar dicepak gitu, kayak Cinta Luna. Nah, kalau di luar negeri, ternyata sosok hantu ini juga ada, gengs, yang mirip-mirip. Pertama nih, kalau di Malaysia, negara tetangga, itu namanya Pontianak. Intinya sih sama persis sama hantu kuntilanak yang ada di Indonesia, yaitu hantu perempuan yang meninggal karena lagi melahirkan atau mengandung anak. Mungkin dari kalian pada juga ada yang heran nih, lah kok namanya kayak kota yang ada di Indonesia tuh Pontianak? Halo teman-teman Pontianak, maksudnya teman-teman yang tinggal di Pontianak gitu. Kota Pontianaknya, gue bukan nyapa teman-teman yang Pontianaknya beneran. Serem gue. Tapi kalian pada tahu nggak? Soalnya gue baru tahu nih kebetulan nih. Ternyata nama dari kota Pontianak itu sendiri emang diambil dari nama hantu ini, gengs. Mind blowing nggak tuh? Jadi pokoknya inti sejarahnya adalah nama Pontianak itu bermula dari kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu berwujud wanita saat menyusuri Sungai Kapuas. Pada awalnya daerah tersebut tuh bernama Kuntin atau Kuntian deh bacanya tuh, yang banyak dihuni oleh para etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Tapi karena peristiwa tersebut yang tadi diganggu sama yang namanya Pontianak, jadilah tempat tersebut dinamakan Pontianak. Begitu sih katanya, gengs. Buat teman-teman yang asli di Pontianak, asli manusia tapi ya maksudnya ya, boleh dong diceritain sejarah sebenarnya tuh gimana?
Takutnya kan gue entar dikira hoax gitu kalau salah-salah. Tadi timpukin gue. Komen di bawah ya. Tapi kalau bener ceritanya begitu sejarahnya ya, agak bingung gue sebenarnya. Ngapa ngambilnya dari nama hantu? Siapa nggak takut? Terus kenapa ngambilnya nama dari hantu Malaysia? Kenapa nggak dalam negeri aja gitu dinamainya kuntilanak? Kan pasti bisa jadi bikin bingung nih. Kalau misalkan sekarang namanya adalah kota kuntilanak, terus misalkan pacar kalian nih lagi mau pergi dinas, kalian tanya deh tuh, Mau kemana yang? mau ke kota kuntilanak? Dan mohon maaf, itu pacar kerjaannya paranormal apa bagaimana? Dinasnya ke kota kuntilanak. Tapi selain di Malaysia, ada juga nih di Jepang yang hantunya ya 11-12 lah. Mirip kuntilanak juga gengs, yaitu Sadako. Tapi kan kalau Sadako ini latar belakangnya tuh, kenapa dia bisa jadi hantu agak sedikit berbeda ya sama kuntilanak. Soalnya dia tuh lebih kayak korban pembunuhan dan pelecehan yang dibuang ke dalam sumur terus gentayangan deh. Namun kalau dilihat dari penampakannya ya plek-plekan, terinspirasi apa bagaimana deh tuh, rambutnya sama-sama hitam panjang, bajunya putih-putih. Gak ada bedanya sama sekali, gengs. Jadi mungkin kalau kita ke Jepang nih ketemu, ada Sadako, berasa ketemu teman-teman TKI kali ya. Jadi ngerasa akrab gitu, ngerasa deket, nggak kagok-kagok banget. Lah mirip habisnya. Kalian kalau ketemu Sadako gitu, lagi jalan-jalan kalian ini di Jepang, tegur aja. Mbak Kunti ya? Iya nih, Mbak Kunti nih, pasti nih. Assalamualaikum, Mbak. Miyako Suzuki Yoshinoya, hai. Ya kalau lo nggak dicekek, ya paling digeret ke sumur aja lah. Santuy aja deh. Nah, kalau dari ketiga hantu tersebut, antara kuntilanak, pontianak, dan Sadako, menurut kalian mana yang paling serem? Tentukan pilihanmu sekarang. Komen di bawah ya. Kita lanjut ke kandidat hantu yang kedua. Aduh, agak malas nih ngomongnya sebenarnya, mohon maaf nih. Tapi ya gimana ya? Emang Do ini urutannya nomor 2, yang paling terkenal di Indonesia. Ya udah deh, mau nggak mau yaitu. Aduh, kalau di Indonesia, hantu ini tuh biasanya gentayangan perkara tali pocongnya tuh yang diikatkan saat dia dikubur, itu belum dilepas. Yang mana hal ini bisa dikatakan apa ya? Pamali kali ya? Soalnya kalau menurut legenda, tali simpul yang ada pada mayat yang dipocongkan itu gak dilepas waktu dia dikuburkan, hantu itu bisa jadi gentayangan buat minta dilepasin tali ikatannya. Kayak film Mumun zaman dulu tuh yang bilang, "Bang, lepasin tali pocong aja dong, Bang." Yo loh, apa nggak kejar-kejar begitu kalau kita dulu tuh nonton begituan? Nonton Mumun yang matanya merah menyala mencolok begitu, kayak lampu motor. Tapi cerita-cerita legenda mengenai pocong, banyak banget geng sebenarnya versi-versinya. Ada yang menceritakan kalau hantu pocong itu adalah sebuah penanda bahaya. Ada juga yang menceritakan kalau pocong itu jahat. Ya macam-macam lah pokoknya. Tapi kan di sini kita mau ngomonginnya masalah kembaran nih, kayak acara asal asli apa palsu. Nah lagi-lagi, kalau di negara tetangga tuh di Malaysia, ini hantu juga nongol gengs di sana. Tapi sebutannya bukan pocong, melainkan hantu bungkus. Ya Allah, kalau di sini pasti bikin salah persepsi kali ya. Misalnya lagi ada syuting nih, syuting dangdut gitu kali ya, yang horor-horor ya. Sutradaranya bilang bungkus. Lah dikira orang kan syutingnya udah kelar. Jadinya pasti happy tuh. Padahal maksudnya di belakangnya Prilly tuh ada hantu bungkus. Lagi nakut-nakutin. Tapi orang-orang malah pada girang. Karena ngiranya syutingnya udah kelar. Apa nggak sakit hati itu hantu? Udah gagal menjadi sosok hantu. Bukannya pada takut, malah happy-happy. Kan kesian gengs. Lagian kenapa namanya juga itu hantu bungkus sih? Lemper kali ya dibungkus. Tapi pas gua coba cari-cari tahu lagi nih, selain di Indonesia sama Malaysia, ini hantu pocong atau hantu bungkus kok nggak nongol di mana-mana lagi gitu gengs. Di negara lain gitu, kepentok visa apa bagaimana itu hantu? Kagak boleh masuk negara yang lain-lain. Tapi menurut penjelasan berbagai artikel sih, katanya mungkin karena proses pemocongan itu kan dilakukan biasanya di dalam agama Islam kebanyakan ya. Dan di Indonesia sama Malaysia sendiri konteksnya adalah negara yang mayoritasnya beragama Islam. Nah tapi kan kalau dipikir-pikir agama Islam pastinya adalah di semua negara, nggak cuma Indonesia sama Malaysia doang. Apa kabar Turki, Arab, itu kan juga mayoritas Islam. Tapi kayaknya nggak pernah gitu ada kedengeran setan pocong atau hantu bungkus di sana. Gue rasa bukan karena alasannya agama deh. Itu pocong paling kagak bisa bahasa Inggris. Bisanya ya bahasa Melayu aja Indonesia sama Malaysia. Jadi dia jiper gitu kalau ke negara orang kagak bisa bahasanya. Mau nakut-nakutin ya orang lain juga kagak pada ngerti. Rooming jadinya tuh. Jadilah ya udahlah nggak usah go internasional, nggak apa-apa lah. Yang penting terkenal di negara sendiri aja udah cukup. Jadi kesimpulannya hantu pocong atau hantu bungkus ini bukanlah hantu yang ambisius, gengs. Untuk itu karena versi Indonesia sama Malaysia itu sebenarnya sama persis, cuman beda penyebutan namanya aja. Jadi kita nggak usah banding-bandingin lah ya, nggak usah di-compare. Biar akur aja gitu. Jadinya kan nanti negaranya akur, hantunya juga rukun. Sangat indah. Selanjutnya ini ada hantu yang sempat terkenal banget di era 90-an. Temennya si Mbak Yul, siapa lagi kalau bukan Tuyul? Kita semua tahu lah kalau Tuyul itu nyebelin. Sensasinya beda gitu kalau kita misalkan ngeliatkan kuntilanak ataupun pocong, jangan sampai kelihatan sih. Tapi kan kalau di film-film ataupun kata orang-orang kalau ngeliat yang begitu-gituan kan kaki itu gemeter, dengkul lemes, keringet dingin begitu ya. Nah kalau Tuyul ini kayaknya berasa ngeliat maling nggak sih? Bawaannya pengen ngeroyok begitu. Abisnya kan tujuannya dia adalah ngambil duit orang kan. Jadi kita nyari duit gampang kali ya. Main ambil-ambil boy, asem banget. Ini tuh kayak tipe-tipe
tipe temen yang minjem duitnya tuh nangis-nangis, terus pas kita pinjemin terus minta balik, alasannya macem-macem. Tapi di instastory-nya makan enak, abis liburan kesana kesini. Dikata kita bang kali ya, enak banget lu ngambil duit kagak balikin. Tuh kan ngomongnya aja udah bikin emosi nih Tuyul ya. Tuyul. Gue bilangin Mbak Yu lu. Nah, Tuyul sendiri kalau di Indonesia selalu digambarkan dengan sosok anak kecil atau yang berbadan kecil lah pokoknya. Dan menurut legendanya nih, memang dipelihara sama manusia yang ingin mendapatkan kekayaan ataupun juga bisa digunakan sebagai penglaris usaha. Ya pokoknya intinya pesugihan lah. Nah, kalau di Malaysia lagi nih, ada juga hantu seperti ini. Ya namanya juga hampir sama. Nyerempet banget yaitu Toyol. Kalau di sini kita dengarnya kayak orang ngomong ngegas ya. Toyol lu. Sejarah dari hantu Toyol ini tuh lagi-lagi sama gengs. Jadi di Malaysia sendiri itu Toyol juga kayak nyuri duit sama digunakan buat penglaris usaha. Dan mungkin karena hal ini juga kayak Toyol tuh menjadi inspirasi pembuatan film kartun anak-anak nggak sih? Karena kan sosoknya tuh emang kayak anak kecil. Terus katanya juga yang melihara tuh harus nyusuin dia gitu geng. Serem banget nggak sih? Jadilah tuh ada kartun bisa ngomong sendiri tuh yang Hey Toyol, Hey Toyol. Itu kenapa? Saya Toyol, mohon maaf. Capek ya gengs kita dibuat sport jantung mulu kalau begini. Mentang-mentang sebelum udah olahraga, lah kita ini pipi udah bulet, perut udah ngegelambir, kita dibuat sport jantung begitu sekarang. Yaudah kita lanjutin aja biar cepet ya. Kalau di negara Filipina, ternyata juga ada yang namanya kayak gini-gini nih, kayak Tuyul atau Toyol tadi. Namun di sana itu namanya adalah Tianak. Tapi kalau Tianak ini tuh murni hantu gengs. Soalnya dia adalah anaknya dari kuntilanak yang nggak sempat dilahirin tadi tuh. Bentukannya tapi kayak Tuyul begitu, persis. Nah kalau di Filipina, Tianak ini nggak digunain kayak buat nyuri duit ataupun buat pesugihan. Pokoknya ya dia hantu aja deh, yang biasanya mengganggu anak-anak untuk menyesatkan mereka ke suatu tempat deh pokoknya kalau dalam legenda rakyat itu. Nah kalau begini menurut kalian sereman Tuyul apa Tianak? Apa Toyol lu? Next kita ke hantu selanjutnya yaitu sundel bolong. Itu loh yang biasa mesen satenya 100 tusuk, terus minum sopnya tuh langsung dikokop gitu dari panci. Geragas banget emang ya itu hantu ya. Nah banyak yang menyamakan sosok dari sundel bolong ini tuh sama kuntilanak. Soalnya kalau dari depan nih, emang kelihatannya kok mirip ya. Dikata kita kalau ngelihat Isyana sama Raisya begitu. Tapi kalau agak muter sedikit nih koreonya ke bagian belakang, dia punggungnya bolong. Maksudnya bukan kayak cewek bolongnya tuh pakai dress backless gitu ya, tapi beneran bolong gitu kelihatan dagingnya sama tulangnya. Nah intinya sundel bolong ini juga katanya meninggalnya itu dalam keadaan melahirkan sampai dia nih ngelahirnya di dalam kuburan, jadi kayak beranak dalam kubur. Makanya punggungnya jadi bolong. Tapi mohon maaf, kenapa lahirnya jadi lewat punggung sih? Kenapa bukan jadi perutnya itu yang depan yang bolong? Heran gua. Dokter kalau di kuburan tuh sesarnya dari belakang apa bagaimana? Namun menurut beberapa cerita, ternyata hantu ini malah asalnya dari Malaysia gengs, yang merupakan suatu mitos di sana dan dibawa ke Indonesia sama imigran. Lalu akhirnya berkembang hingga sampai saat ini. Jadi bisa dibilang hantu sundel bolong ini ya aslinya sebenarnya dari Malaysia yang hijrah juga ke Indonesia, yang mana intinya mereka ini adalah ya sama, plek-plekan sama gitu, nggak ada bedanya. Lah gimana sih kata kita ngomongin kembaran? Kalau begini kan bukan kembar, sama itu orang hantunya. Santuy aja gengs, jangan ngegas lu, elah. Nah kembarannya itu sendiri bernama Ubume yang asalnya dari Jepang. Pokoknya ini sama-sama ngelahirin dalam kuburan. Terus penampakannya juga sama, rambut panjang hitam, baju putih. Tapi yang membedakan ada nih, kalau Ubume pas gentayangan itu lebih suka jalan-jalan sambil gendong anaknya, jadi berkeliaran dia. Nah kalau sundel bolong, sukanya duduk di atas pohon sambil nimang-nimang anaknya juga. Emang ya, perkara hantu aja udah mageran juga nih di Indonesia. Kagak demen dia yang namanya jalan-jalan, nangkring duduk doang aja kerjaannya. Olahraga dikit, ngapa lu? Next di Indonesia kita punya pasur kepala buntung. Itu tuh yang ada di kuburan jeruk purut. Yang sekarang sebelahnya itu restoran Padang tuh pagi sore gede banget. Jia dikata itu pasur suka rendang sama ayam. Kok apa ya? Udah serem-serem sampai ada filmnya tuh hantu jeruk purut. Jangan lewat ke situ kalau jumlah kalian ganjil. Lah sekarang orang pada rame-rame ke sana mau ganjil kayak mau genap kayak yang penting dapat parkir. Buset dah, itu restoran Padang penuh mulu gengs kalau gue lewat situ. Ya pokoknya ini hantu tuh mitosnya adalah seorang pastor yang kepalanya tuh dipenggal karena dia menyebarkan suatu paham gitu. Terus dia jadinya gentayangan. Yang digambarkan dengan hantu pastor kepalanya buntung, dia tuh jadi jalan-jalan megang kepalanya, ditenteng-tenteng gitu kayak belanjaan pasar. Dan biasanya juga dia diikutin oleh seekor anjing hitam, yang mana mereka ini selalu berkeliling di area kuburan jeruk purut. Nah tapi kalau kembarannya nih agak kebule-bulean, namanya Dullahan. Hantu Dullahan ini berasal dari Irlandia, di mana sosoknya adalah kesatria tanpa kepala yang naik seekor kuda hitam sambil ngebawa kepalanya juga tuh di tangannya. Kalau orang nih sampai bisa ketemu Dullahan, menurut mitosnya nih, orang tersebut pasti akan mati saat itu juga gengs. Jadi udah fix hantu ini tuh jahat, atau bisa dikait-kaitkan dengan malaikat kematian. Nah, kalau di Indonesia berarti kan pastor kepala buntung, peliharanya anjing hitam. Kalau di luar negeri itu adalah Dullahan yang merupakan kesatria, yang peliharanya adalah kuda hitam. Nah loh, jadinya sereman anjing apa kuda? Komen di bawah ya.
Next kita ke Si Manis Jembatan Ancol. Duh, ini lagi. Dulu kalau keluarga gue nonton beginian, fix gue ngumpet nggak berani, gengs. Ngeliat openingnya aja nih, Kiki Fatmala gitu jalan sama Ozi Saputra di jembatan, langsung keringet dingin gue ngeliatnya. Di Indonesia sendiri, cerita dari Si Manis ini, katanya dia itu gentayangan karena dibunuh di jembatan Ancol, yang padahal tapi kalau versi aslinya tuh si cewek ini tuh memakai pakaian khas Betawi dan membawa payung. Jadi bukan pakaiannya putih-putih kayak Kiki Fatmala yang seksi begitu. Namun mohon maaf nih, kenapa bawa payung gitu juga gue kurang paham. Emang lagi hujan apa profesinya ojek payung begitu ya nggak tahu lah. Pokoknya bawa payung aja deh. Di situ sebelum dia akhirnya dibunuh, katanya juga dia ini diperkaos sama si pembunuhnya. Makanya dia ini gentayangan. Terus balas dendam sama cowok-cowok fuckboy. Nah di Jepang, ya masa ada yang mirip banget begini juga. Namanya Ujino Hashime atau artinya wanita di jembatan Uji. Jembatan Ancol versus jembatan Uji. Nah tapi ceritanya kalau ini, wanita yang di jembatan Uji itu memang berdoa kepada dewa agar dia ini dirubah menjadi setan biar dia bisa membunuh suami sama selingkuhan si suaminya beserta orang-orang yang mengkhianatinya juga. Akhirnya dia nih kayak semedi dengan mandi di sungai Uji dan menjadi roh jahat yang selalu menunggu para targetnya di jembatan itu. Makanya lulu pada nih jangan sekali-kali buat cewek marah, apalagi kalau PMS. Buh, selesai. Masih ada nih gengs, hantu yang gak kalah tenar di kalangan bocah-bocah. Kalau mau keluar main nih tapi udah agak sore atau udah maghrib gitu, pasti emaknya langsung teriak, jangan keluar, udah maghrib nanti diculik wewe gombel. Ya Allah, buat bocah, pasti sosok dari wewe gombel ini tuh bener-bener menakutkan gengs. Tapi kalau pas udah gede nih, jadi mikir lagi gak sih? Yang katanya itu bocah-bocah kan diculik, terus diumpetin di teteknya. Soalnya tetek wewe gombel tuh gede banget buat ngumpetin anak bocah. Makanya bisa gombal, gembel, gombal, gambel begitu. Agak distract gue juga mau bayanginnya. Kebayangnya malah kartun Jepang yang emang ukurannya biasanya agak nggak normal gitu, gigantis. Nah, kalau di Meksiko, ternyata juga ada nih gengs. Namanya La Llorona, yang mana penampakannya sama-sama perempuan, berpayudara besar, dan juga suka menculik bocah. La Llorona ini diceritakan sebagai sosok wanita yang bunuh diri setelah dia membunuh anaknya sendiri, dan gentayangan mengambil anak-anak yang suka bermain di tepi sungai. Jadi kalau kayak begini, kalian lebih pilih pepaya Indonesia atau pepaya Meksiko? Yang terakhir ada kolor ijo. Dulu sempat viral banget sih, gengs. Berita orang-orang yang katanya malam-malam diperkaos sama kolor ijo. Sampai gue inget banget tuh, dulu ada tutorial cara menangkal kolor ijo. Pakai bambu kuning, daun kelor sama bawang putih apa ya kalau nggak salah. Buat para perawan nih, pasti beritanya adanya sosok kolor ijo itu yang menakutkan banget. Soalnya kerjaan dari hantu jadi-jadian ini, ya emang ngincernya cewek-cewek yang lagi tidur di malam hari, gengs. Kenapa ini gue sebut hantu jadi-jadian? Soalnya katanya dia ini sebenarnya ya manusia biasa yang belajar ilmu hitam sehingga dia bisa menjadi kolor hijau. Ya 11-12 sama babi ngepet kali ya. Nah terus di Malaysia ternyata ada juga yang sama persis tapi namanya bukan kolor hijau, sama warnanya juga bukan hijau sih, yaitu full black alias hitam semua, yang disebutnya dengan orang minyak. Tapi intinya tuh sama. Ini orang juga menganut ilmu hitam sehingga dia nih bisa menjadi kayak sosok ataupun makhluk si orang minyak itu dan mengincar gadis-gadis buat dipakai. Pokoknya sosoknya sama lah kayak kolor hijau tapi dia kolornya hitam sama badannya juga hitam. Tapi merek kolornya sendiri ya gue juga kurang tahu, jangan nanya. Mereknya GT Man kali ya, ataupun Rider tuh yang ada di Alfamart ya. Rider ada bener. Thank you semua yang nonton, jangan lupa untuk klik subscribe yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan. Sampai jumpa di kasus Misting selanjutnya. Dadah.